pada kesempatan kali ini kami akan melakukan uji coba RBL dengan tema laju korosi pada logam konstruksi dalam berbagai cairan rumah tangga. Sebelum kami melakukan percobaan, izinkan kami untuk melakukan perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, saya Nyoman Ananda Wijaya Wistanta dengan NIM 101225177 dan dilanjut dengan kerabat saya. Saya Muhammad Agus Marjafati dengan NIM akhir 197. Saya Wasyaf Alfai dengan Bakir 105. Saya Reiner Jeremia dengan NIM akhir 089. Saya Dea Rimpa dengan NIM akhir 081. Saya Alius Kudal Iswanda dengan NIM akhir 009. Saya Manuel Cite dengan NIM akhir 061. Selanjutnya kami akan membahas mengenai tujuannya terlebih dahulu. Untuk apa sih tujuan semua ini? Begitu dipersilakan kepada teman-teman saya. Yang pertama, memahami konsep korosi dan reaksi redoks pada logam. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju korosi logam. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh jenis rumah tangga terhadap korosi dan logam konstruksi. Yang keempat, mendesain dan melakukan eksperimen sederhana terhadap tingkat laju korosi. Yang kelima yaitu mengintegrasikan pendekatan STM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Mathematics dalam analisis eksperimen korosi. Yang keenam, menganalisis hubungan sifat larutan dengan tingkat kerusakan logam. Yang ketujuh, melakukan analisis efisiensi biaya, eksperimen, dan pengembangan metode pengendalian korosi sederhana. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi ilmiah, kreativitas, dan problem solving berbasis riset sederhana. Nah, ternyata tadi itu adalah beberapa tujuan dari percobaan ini. Untuk percobaannya mungkin teman-teman bisa lihat langsung. Untuk itu, saya persilakan teman-teman untuk menikmati video yang kami tampilkan. Oke, adapun alat dan bahan untuk percobaannya. Yang pertama, ada cuka. Terus ada minuman bersoda. Ada air putih. Ada timbangan. Ada paku besi. Ada garam dapur. Terus ada sabun cuci piring. Ada deterjen. Ada gelas, wadah, Ada tisu. Penggaris. Dan juga kertas atau label. berikut Deterjen dimasukkan sebanyak 30 gram lalu dilarutkan dengan air. Larutkan juga cairan yang sekiranya perlu dilarutkan terlebih dahulu seperti air sabun dan lainnya. Selanjutnya masukkan paku-paku yang sudah disiapkan ke dalam wadah-wadah yang sudah diberi cairan, lalu ditunggu selama 7 hari dan dicatat. Setelah dilakukan pengamatan selama 7 hari, didapatkan bahwa cairan mineral, air mineral dan juga air sabun serta garam membuat paku berkarat, sedangkan air cuka, minuman bersoda, dan deterjen tidak membuat paku berkarat. Dan jika diurutkan dari yang tidak berkarat hingga paling berkarat, maka urutannya adalah cuka, deterjen, minuman bersoda, air sabun, garam, dan air mineral. Setelah dilakukannya research by learning atau RBL, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama dalam aspek sains. Dalam aspek sains, dalam eksperimen ini berfokus pada fenomena korosi yang merupakan bagian dari reaksi elektrokimia. Dan juga pada aspek teknologi, diterapkan melalui pemanfaatan perangkat modern untuk mengoptimalkan jalannya riset dari visual data. Dan pada bidang rekayasa atau engineering, dilakukan melalui perancangan metodologi eksperimen yang terstruktur. Dan dalam pendekatan matematika berperan penting dalam aspek kuantifikasi dan analisis numerik dari hasil percobaan. Biaya yang kami keluarkan dalam percobaan RBL ini adalah total Rp67.000. Adapun kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan, jenis larutan mempengaruhi tingkat dan laju korosi pada paku besi. Larutan sabun menyebabkan kehilangan massa terbesar, sedangkan larutan deterjen, cuka, dan air bersoda tidak menyebabkan kehilangan massa.
Hal ini menunjukkan bahwa komposisi larutan berpengaruh terhadap proses korosi dan perubahan massa pada logam besi. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu kan bagaimana cara kami melakukan praktik pada RBL ini. Dan tadi juga sudah dijelaskan kesimpulannya dari teman saya. Nah, sekian dari kami. Untuk itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.